3 Earthship atau 3 kubit gitu kan. Dan Dermas, maka itulah ada tradisi di mana seluruh keluarga Yesus itu sangatlah short of stature atau pendek. Terus di sini tambahin lagi, the rehabit carpenter Jesus, Yesus si tukang kayu ini tidak lebih tinggi dari 3 kubit. 3 kubit itu berapa? Kita buka di sini. Nah, ini ya. Postur pendek itu, statur. Iya, extremely-nya, ada extremely-nya itu loh yang bikin guncang itu. Nah, ini ya 3 kubit, ini unit converter, 3 unit itu sama dengan berapa? 1 meter 35 cm. Dar, selamat datang di kebenaran, diterima datanya Kores. Sepinggul gua enggak tuh? Sama seperti pegawai sawit, gondrong dan pendek. Walah. Gitu kan. Jangan itu Gurunda. Jangan-jangan itu Gurunda. Nangis darah enggak tuh? Terus gimana reaksi? Marahlah mereka gitu kan? Marahlah mereka. Nah, ini datanya gitu. Kan Jadi udah disetujui sama udah disetujui sama Superboy tadi. Udah ya, itu gara-gara disetujuinya itu makin marah mereka. Mereka tuh berharap Superboy menggagalkan datanya Kores. Cuma kan Superboy Doi kan sangat-sangat berusaha untuk objektif. Jadi nyari celah di mana untuk digagalkannya nggak bisa, karena data ini data edukatif yang ngeluarinnya doktoral gitu kan, universitasnya ada gitu, jurnalnya diakui, bahkan ada penerjemahannya gitu. Gimana mau digagalin? Makanya oke, dengan ini datanya Kores diterima. Wah, sorak-sorai bergembira itu satu room. Nangis darah di sana penghujat-penghujat. Sampai itu Gurunda dan Gimana? terlihat panik dan teriak ya amat. Aki Kores dikirim ke aku ya, Aki Kores untuk dilepin di Tadi live kan ya? Live. Cuman gini maksudnya ya Ikhwan ya, ini jalur Kores ini jalur ekstrim di mana Kores sangat tidak menghargai sekali Tuhan-Tuhannya penghujat Islam gitu. Nah, kalian gua harap jangan berubah ke sana. Jadilah dialog yang santun. An-Nahl ayat 125. Kalau kalian udah ngerti hikmahnya, baru kalian lanjut ke An-Nahl 126, Ikhwan gitu. Karena kalau untuk posisi Kores ya, udah nggak bisa lagi lu, ini apa? Tuhannya mereka ini bukan Tuhan, ini utusan. Udah nggak gitu, bre. Ini orang nggak bermoral. Udah kayak gitu kalau gua. Illalladzina zalamu minhum. Gak apa-apa. Lanjut. Nah, iya. Aki Kores, jangan Jadi lupa dikirim ke saya ya datanya Aki. Iya. Kalau lu mau ngikutin jalur Kores, Ikhwan, maka kalian udah nggak bisa lagi menyamakan, harus beda gitu. Karena sekalinya kalian menyamakan, terlontar kalian mengatakan apa yang menjadi argumentasi Kores, lu jatuhnya menghujat Nabi kita. Di situ hati-hatinya, gitu. Nah, karena berhubung sudah kebanyakan mereka menerima muslim-muslim yang santun, inilah waktunya bagian generasi gua nyiksa mereka supaya sakit batinnya. Jadi tingginya 1 meter 30 cm. 1 meter 35 cm, Gurunda. Bayangin itu. 1 meter 35 cm. Itu sekakinya pemain bola Kubits yang itu ini ukuran kali. mana itu? Aki Kores. Nah, itu kubits itu di Indonesia kubik loh. Nggak ngerti juga gua. Oh, kubik. Kubits coba aja dicari bahasa Indonesianya apa, Cok. Kubits. Kubits, bukan itu kubik masih tinggian si manusia sawit 140 Bang Kores, tinggi 5 cm. Masih menang 0,5 cm kalau gitu. Itu setinggi mesin cuci itu. Yang 3 kilo. Nah, jadi begitu Ikhwan, proses pembubukan yang terjadi di room Superboy gitu. Terus dan sanggahannya? Ya itu sanggahannya, itu data Kores, data palsu, apa itu artikel katanya gitu. Itu artikel nggak berlaku katanya. artikel editan mana ada bisa ngedit ya. Terus ada yang coba-coba apa? Serangannya ke kita apa? Ya itu yang tadi aku sebutin di awal, menggauli budak, menggauli menantu, yang gitu ya. Ya itu yang Maria Kipsi. Kita udah ke Tuhan lu cebol, Tuhan lu bongkok, lu masih di situ. Padahal itu sudah dijawab semuanya.
Iya, udah dijawab gitu, diulang-ulang lagi. Data baru kek. Yang lebih tahu tentang Rasulullah itu adalah keluarganya, sahabatnya, orang hidup sesamanya, di kampungnya, kaumnya. Mana ada informasi yang kayak gitu, bodoh. Lanjut, Nah, lanjut. itulah selamat datang di Tapi kebenaran, guncang mereka. 135 itu 135 tuh pendek loh Aki Kores. Lah, Nah, iya pendek. emang pendek. Itu jatuhnya makanya Pendek cebol banget, cebol itu kan di bawah rata-rata tinggi manusia kan? Iya nggak? Ini ya, anak bungsu saya aja kelas 3 SMP tuh tingginya 172. Wih, 172 Gurunda. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. 172, buset, kalah jauh ini. Saya. Kalah tinggi gua. Kalau yang anak sulung 175 Tinggi. tinggi. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Aki Kores berapa tingginya? Gua berapa? 3 km,2. 3 liter 3 setengah. kilometer. 3 liter, Tinggi nah, ini. itu bener, Ini bener. tinggi nih Aki. Lah emang nggak ada orang tinggi 3 km? Nanti di lagi waktu Gurunda ngomong 1 kilo berapa itu di framing sama bikin PT. Iya, iya juga ya. Di BT padahal kan itu kan guyonannya Gurunda Zuma gitu. Kok bisa-bisanya mereka percaya gitu Gurunda. Iya. Saking gilanya mereka mengatakan lebih tua Yesus daripada Maria. Bahkan ditanya siapa yang melahirkan? Yesus melahirkan Maria atau Maria melahirkan Yesus? Apa kata mereka? Yesus melahirkan Maria. Kan lucu. Tapi giliran orang bercanda tingginya sekian senti, berat badannya sekian kilo, mereka pakai otak. Maria melahirkan Tuhan tidak pakai otak. Lucu ya. Nah, itulah Tuhan 1 meter 30 senti. Mana itu Tuhan? Kayak gitu. Iya. Padahal Tuhan itu maha besar, maha tinggi. Gak masuk dalam kategori. Jadi kalau kita pelajari ininya, saja-sajanya emang menghina sekali mereka ini. Dan menganggap kelemahan itu adalah kelebihannya. Waduh, buset. Itulah akibat kebanyakan makan roti jelek. Padahal disarankan meminum susu Boneto. Begitu jadinya. Miris. lucu pokoknya. Tapi datanya Aki Kores ini Gurunda memang selalu update gitu Gurunda. Jadi selalu nggak dikelihatin kalau misal kita lagi ngobrol gini kan, itu nggak mungkin Aki Kores tiba-tiba ini aku punya data baru, enggak gitu, tiba-tiba buat nampol oten gitu aja. Momentum, Bre. Iya, Momentum. Masya Allah. Iya betul, momentum. Nih disapa dulu Dona Muslim apa Kristen Dona? Selamat malam. Dona Doni. Dona Doni. Stiker. Strike. Muslim apa Kristen? Dona. Teman-teman minta tolong di follow akun saya yang ini ya, karena akun saya yang nomor 1 kena tombak. Kalau mau aja yang mau aja ya, yang nggak mau nggak apa-apa. Thank you teman-teman. Lanjut. Wah, ini Bre Kaisar belum ngepantun dulu. Mari kita dengarkan dulu pantunnya Bre Kaisar, my Bre. Gas. Yuk, Ahi Kaisar. Monitor. Miris ya aku dengar gitu tadi, data-data Bang Kores itu. Tidak lebih seperti speaker Polytron di bawah pinggangku. Luar biasa. Ya teman-teman ya, ini buat kalian oten-oten, penyembah apalah itu ya. Sudah ku bilang jangan coba lawan Pangeran Kores kalau nanti terguncang keram otak dan ngenes. Ya, data Pangeran Kores tajam, tervalid dan terprogres.
isi otak, jantung, ginjal, hati, pankreas auto merembes. 1-2 kucing sembunyi berlari, tidaklah sama si kucing petang hari. 1-2 kafir kabur dan lari, naikkan lagi, dusta kibullah kembali. Dari zaman Sultan Hasanuddin kesatria perang, sampai zaman apologet Islam pejuang, naluri tajam kami tidak pernah raib dan hilang, kami singa Allah siap melawan dan menghadang. Kami memberikan edukasi cerdas dan yang sehat, tanpa framing dan asumsi yang sesat. Berpikir cerdas berlogika akurat, tolak ukur kuat menjadikan kami taat. Dari belahan dunia sampai semua samudra, Islam tersohor dengan kasih cinta, beradab, berilmu, cerdas, nirmala citra. Dihina, dihujat, kami cukup senyumin saja. Di kitabmu semua nabi-nabi itu terhina, miris membaca apalagi membayangkannya. Dari awal manusia pertama Adam dan Hawa, kalian tuduh pendosa, cerca dan hina. Islam bukan agama dan ajaran yang dikonsep, tapi agama suci fakta dan tidak pakai resep. Tidak seperti ajaranmu yang banyak denom strap dengan joget koplo dan sapargoy dan musik rap. Stay tune. Kok ada musik rap? Ini ada Lupi musim apa Kristen Lupi? Kon ngomong. Ya, bagi teman-teman silakan di follow narasumber yang di atas ya, yang masih ada tanda plus silakan di follow. Ini buat oh iya siap. Ya, mana bagi penyembah Tuhan Cebol silakan naik ke atas. Ya, kita diskusi santun dan ilmiah ya. Mancing di sungai dapat sepat, pulang ke rumah habis umpan. Carilah ilmu sampai dapat, jangan sampai putus harapan. Mantap. Dapat Mantap Abang dah. Dapat. Mantap. Datang tamu dari Ethiopia, negeri jauh di Afrika. Sudah pandai akhlak mulia, itulah anak idaman orang tua. Waduh mantap. Si Kaisar ini kena Masya ini. Allah, mantap sekali itu. Mantap mendidik Masuk di itu Google. Abang. Luar biasa loh lirik lagu ciptaan Bang Handi. Luar biasa loh Bang Handi lirik lagunya. Lagu apa itu Bang Handi? Dandut. Lagu Google. Izin Abang Bu, izin semua guru-guru ya. Jadi teman-teman yang di bawah, semua pantun ini akan saya jadikan lirik dan lagu-lagu begitu. Boleh dilihat video nanti berangsur-angsur teman-teman ya. Terima kasih. Seru itu nanti. Ya teman-teman dibantu di tap-tap. Menurut saya aneh nih akun. Tadi saya naikin 4 oten langsung otomatis terpental. Kemudian akun ini udah ada 3 kali diganti emailnya. Bukan email saya tapi email orang lain. Udah 3 kali nih. Kayak ada yang mau ngehack akun ini. Gitu. Loh, kok bisa email diganti gimana maksudnya? Nah itu saya juga heran Bang Ardi, karena aku lihat loh kok ini emailnya siapa. Terus ku rubah lagi kan jadi email aku. 2 hari kemudian aku cek lagi loh kok berubah lagi nih emailnya kayak gitu. Tapi nomor handphone nggak berubah. Emang nggak ada pemberitahuan di email kalau email dibobol kan ada pemberitahuan kan? Aku nggak cek sih Bang, nggak ada notifikasi di HP ku. Oh, nggak ada notifikasi. Ya, jadi aku kan pengaturan akun tuh kan akun. Jadi aku biasa informasi akun pas saya cek, loh kok ini email siapa nih kok berubah gitu. Saya rubah lagi ke email saya 3 hari kemudian berubah lagi tuh email. Pokoknya kayak ada yang mau ngambil akun ini deh. Menurut Nggak diaktifkan 2 langkah itu. Apa langkah apa sih namanya itu? udah Keamanan 2 langkah itu. udah Bang. Verifikasi Tapi 2 langkah. Ya, verifikasi 2 langkah itu. udah. Tapi pada saat saya makanya sering-sering aja cek itu pengaturan informasi akun, mudah-mudahan dicek di situ apakah emailnya berubah atau enggak. Kayak gitu. Oke, kalau gitu gini teman-teman muslim yang sekiranya bisa cyber di bawah, bisa bagian gitu, ya ikutlah berjuang bersama kami gitu kan. Barangkali teman-teman muslim yang ada di bawah yang muslim ya, yang bisa dalam hal yang beginian ini, ya apa ya, minta tolonglah di DM saya nanti biar supaya mengamankan akun guru-guru kita di atas ini loh teman-teman. Ya. Minta tolong ya teman-teman ya. Yang bisa aja, yang bisa aja. Gitu aja sih kalau dari saya. Lanjut.
Ya, buat sekedar informasi, Bang Andi. Ntar dulu, sungguh indah bunga di taman. Ada mawar dan bunga Kamboja. Katanya teman mengaku teman. Tapi kalau ada, maunya saja. Pinjam dulu 100 dong. Sekedar informasi, besok kita tim API dari pusat, Gurunda, Bang Andi dan semuanya. Besok akan berangkat saya, Bang Kores, Bang Julius, Pak Aang, Ahimoto sama Ustadz Alif besok berangkat ke Ustadz Wapi, tapi kita akan ada pertemuan dulu sama salah satu kompol di Cirebon ya Bang Andi. Siapa dulu dong? Pejabat loh, pejabat Cirebon lo ngundang makan malam loh. Kok pada diam? Ayo teman Oten naik, silakan bertanya. Saya cari ya. Aduh, kemana Aki Sadli ini? Aduh. Ada itu. Aki Sadli. Aduh, kayak tanda-tanda nih. Oke bang. Itu kalau misal email digantikan nomor HP gitu bisa nggak? Email digantikan, kan udah verifikasi kita kan ada email sama nomor handphone. Nah, kalau email saya nggak tahu, saya cuma heran loh kok bisa nih emailnya berubah sendiri. Nah, pada saat kita kalau mau ganti email kembali, nanti akan ada kode verifikasinya melalui nomor HP, gitu. Iya ya, nggak maksudnya gini, kan buat TikTok itu kan bisa dua cara, satu pakai email, satu pakai nomor HP kan gitu. Bisa nggak email itu diganti nomor HP gitu? Nggak bisa ya? Oh nggak bisa bang, nggak bisa. Oh nggak bisa, oke. Oke, lanjut. Oke, kita sapa dulu. Falan boleh. Silakan dibuka mic-nya. Falan. Kalau nggak ada suaranya saya turunkan ya. Terima kasih. Next kita sapa Bang Randi Sagara. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Randi Sagara. Sih minta naik nggak mau ngomong kesini naik, gimana sih ah? Linia Batara, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam bang. Iya mbak, silakan mbak. Ada yang ingin disampaikan? Gak ada, support aja. Makasih. Oke, makasih. Selamat malam, assalamualaikum. Ayumi Karla. Ayumi. Wih, gak ada suara, kita turunkan. Selamat malam, assalamualaikum, Bang Rian. Wih, gak ada suara lagi. Makasih. Next. Selamat malam, assalamualaikum pemberontak. Maaf bang, kepencet. Maaf, mau tap-tap layar. Makasih. Semangat tap-tap layarnya bang. Selamat malam, assalamualaikum. Gelap malam, sepi melamar kerinduan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya Muslim, cuman mau izin nanya di sini ya. Ya, mau minta silakan. inilah, minta pencerahan. Boleh. Gini bang, buat Gurunda semuanya juga terima kasih ya, udah dikasih waktunya. Saya ini ya seorang ayah dari 3 anak ya. Kalau untuk sekarang saya ini kerjanya di yang saya anggap di riba bang, yang berhubungan dengan bunga bank seperti itu ya.
dalam hati kecil saya itu menolak pekerjaan seperti ini. Cuman di sisi lain saya takut. Zaman sekarang kan abang tahu ya, cari kerja susah. Saya takut ketika saya keluar, gimana anak saya, istri saya gitu loh bang. Mohon dijawab. Waduh, kok minta naik yang ini? Kepencet. Kok sama kayak netizen bang? Direspon pertanyaannya apa sih tadi tuh? Begini bang, saya ini ayah 3 anak ya. Saya kerja di bidang yang berhubungan dengan riba, setahu saya, yang dengan bank lah seperti itu. Saya tahu riba itu haram bang ya, dosa. Cuman di hati kecil saya ini sebenarnya nggak nyaman, pengen keluar gitu. Cuman yang saya takutkan, apakah ketika saya keluar, saya takut nggak mampu untuk nafkahi anak istri saya seperti itu bang. Sebenarnya pekerjaan ini berlawanan dengan hati kecil saya seperti itu. Terima kasih. Ada yang bisa menjawab nggak nih? Ini Piki loh. Saya pengen dijawab Bang Juma bang, kalau diizinkan ya. Iya, Masya Allah. Salam kenal bang. Iya. Jadi salam kenal Bang Juma. Iya, sebenarnya beruntunglah orang yang diuji dengan pola seperti abang ini. Kenapa? Karena ujiannya itu terkait dengan harta. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tubluwanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jadi Allah mengatakan itu adalah sebuah kepastian. Apa itu? Ujian Allah kepada kita hambanya terkait dengan harta. Jadi bukan hanya kita dimiskinkan, enggak. Tapi dengan harta itu pula kemudian yang kita miliki, seperti yang Anda alami sekarang, itu adalah ujian. Apakah saya pertahankan dengan harta haram ini? Dengan adanya ketakutan terhadap kekurangan harta. Itu ujian. Jadi sekuat apa kita kemudian untuk mempertahankan kecenderungan kita kepada sesuatu yang haram dibandingkan kemudian meninggalkan dan mencari ridha Allah. Kenapa? Begini Bung, harta yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, apalagi ke anak, kepada orang-orang yang kita cintai, itu tempat bakarnya itu neraka. Oleh karena itulah kemudian orang-orang sufisme, orang-orang yang belajar untuk bermakrifat, yang menyadari dirinya, bahkan yang tidak menyadari ada makanan haram di dalam tubuhnya, mereka berpuasa sehabis-habisnya. Maksudnya mereka betul-betul menguruskan diri sehingga daging yang ada dalam dirinya yang berasal dari makanan haram itu hilang. Saking takutnya kepada murka Allah, saking takutnya kemudian mereka pada ancaman Allah. Kalau daging yang dihasilkan dari riba sudah tak ada dalam tubuh, apalagi yang mau dibakar, kan sudah tak ada lagi daging tersebut. Nah, orang yang kemudian memahami ini, Al-Quran sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu. Jadi ada ketakutan kita anak-anak kita nggak makan, tapi kita lupa bahwa keselamatan akhirat mereka jauh lebih utama daripada keselamatan duniawi. Seibarat kita melihat kita membangun 2 rumah. Yang pertama rumah yang kita tinggali, yang kedua adalah rumah yang akan kita pergi. Kira-kira yang kita perbaiki yang mana?
Nah, ini rumah yang kita tinggali sekarang ini, yang jelas-jelas kita akan tinggalkan, atau rumah yang akan kita tuju yang jelas-jelas kita akan tinggali untuk selama-lamanya. Maka orang yang menggunakan akal tentu lebih mengedepankan kemudian rumah yang akan kita pergi bersama dengan keluarga. Nah, itu yang kemudian ingin saya katakan. Lalu kemudian dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 Allah Subhanahu wa ta'ala mencerminkan kemudian orang-orang beriman itu, ya, yang beramal soleh, jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari kalangan anak-anaknya, kalangan pasangan-pasangannya, nenek moyangnya. Apalah arti kehidupan di dunia yang singkat ini kemudian kita bersama dengan anak-anak kita, bahagia, ya, makan dengan kenikmatan yang sifatnya duniawi, tinggal di rumah yang menurut hitungan kita sudah sempurna, tetapi itu justru mencelakakan kita. Adalah lebih baik kalau kita mencetak kemudian istri menjadi wanita soleha, mencetak anak-anak kita yang cinta terhadap akhiratnya, daripada kemudian mereka menikmati kehidupan yang di dunia ini serba berkecukupan menurut hitungan keluarga sederhana kita, akan tetapi akhiratnya itu terancam. Untuk itulah ketika saya nih sebagai seorang apologet ditanya, ya saya lebih mengedepankan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. Makanya hal ini berat untuk semua orang terima. Sekedar sahabat-sahabat tahu, ya ini belum pernah saya sampaikan ya, tapi saya harus ungkap di sini. Saya 3 tahun perang dengan diri saya sendiri terkait dengan pekerjaan saya di bank. 3 tahun saya berperang. Saya pertahankan pekerjaan ini, ya, atau saya berhenti dari pekerjaan ini. Alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan, petunjuk pada saya. Bulan April tahun 2024 saya angkat kaki dari tempat saya bekerja. Jabatan saya yang terakhir area manajer, saya membidangi kemudian tenaga ahli daya 2 provinsi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Saya angkat kaki dari sana, saya tinggalkan pekerjaan saya dengan gaji yang sangat lumayan, lalu saya sekarang menjadi pengangguran. Saya bekerja serabutan. Setelah saya tinggalkan bank, saya bekerja serabutan. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki. Ada-ada saja, ya. Tadi siang, tadi pagi, kemarin ada beberapa orang dari bank yang menawarkan modal untuk usaha saya. Jadi artinya apa? Ternyata di balik ketakutan kita itu ada sesuatu yang luar biasa yang Allah janjikan. Yang penting kita ingin, yang penting kita berani untuk mengambil risiko itu. Artinya apa? Percuma kemudian kita mendapatkan harta, tetapi itu mendatangkan sesuatu yang tidak baik terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita. Jadi kalau saya ditanya, ya seperti karena ini pengalaman saya keluar. Saya keluar dari tempat kerja, saya kemudian diamanahkan, saya dipekerjakan sebuah bank negara di negara kita yang cinta ini. Saya kerja di sana, ya, karyawan saya itu ratusan orang, kemudian saya tinggalkan, saya lepaskan itu, kemudian bismillah saya mencoba untuk bikin usaha sendiri. Ya, alhamdulillah hasilnya meskipun belum maksimal, paling tidak saya sudah tak ada beban terkait dengan riba.
begitu, saudara. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Masya Allah. Terima kasih Bang Pai. Ya, kalau misalnya saudara juga ingin mengambil langkah yang sama, tapi butuh perhitungan-perhitungan karena tidak semua orang itu akan sama. Tapi sangat boleh jadi Anda jauh lebih hebat nantinya dibandingkan saya gitu. Yang penting mau mengambil dengan niat Allah, karena Allah, bismillah. Saya kira begitu saudara. Silakan yang lain, mungkin ada yang mau ditambahkan. Masya Allah Gurunda, mantap. Memang berat itu ikhwan kalau apa ya, meninggalkan apa sesuatu yang di duniawi gitu, pekerjaan, orang yang kita cintai, harta, itu berat loh. Tapi insya Allah ketika Allah meridhoi maka itu dimudahkan, dan hijrahnya kita itu menjadi amalan yang berat untuk memasukkan kita ke surga nanti. Berat untuk memasukkan kita ke surga. Tunggu, kayaknya kata-katanya salah ya. Amalan yang berat, yang sangat berat sehingga membuat kita masuk ke surga nantinya. Amin amin Allahumma amin gitu. Dan Akhi P, bagi-bagi dong. Yang lain juga tuh kayak Akhi Ardiansah sama siapa nih? Akang sama Kaisar. Kasihan tuh. Belum bisa buat Grab pulang. Gurunda 19 sudah bisa bolak-balik 3 kali Makassar itu. Mantap. Jazakallah khair Akhi P. Saudara P itu hanya sekedar untuk memberikan semangat kepada kita dan membuat orang sebesar kita hati gitu. Oh gitu. Mantap. Perlu diketahui bahwa host kita ini, Sadli ini, tadinya dia adalah customer service. Dia sudah grade 11 ya. Angkatan beliau itu banyak di antaranya sudah menjadi pejabat, menjadi kepala kantor di bank tempat saya kerja. Tapi dia resign juga karena faktor itu tadi. Ada kekhawatiran ya beliau sebagai bujang kalau dia sudah terlalu banyak hal-hal yang mungkin dari dana-dana gaji yang dia dapatkan itu menjadikan beliau lebih jauh daripada perbuatan yang seharusnya. Makanya dia berhenti. Beliau lebih dulu resign daripada saya. Kalau saya baru April tahun 2024 kemarin. Seperti itu saudara. Jadi jangan takut. Saya alhamdulillah sekarang justru lebih berani lagi ya. Ya meskipun difitnah kemudian bahwa saya uang palsu kayak gitu-gitu ya. Ya alhamdulillah saya bersih dari itu. Tidak mungkin lah, mustahil itu terjadi. Silakan teman-teman. Oke. Ya silakan. Oke Bang Gelap Malam, sepi melamar kerinduan. Silahkan dibuka mic Bang Gelap Malam. Kalau nggak ada kita. Iya, terima kasih banyak atas ini ya jawabannya. Ya udah saya turun ya Bang ya. Makasih banget Gurunda Zuma, buat Gurunda yang lain juga ya. Semoga diberkahi Allah. Sama-sama Bang. Amin. Saya izin turun Bang. Oke Bang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, Dewa Hubal. Wow, ada dewa ini. Selamat malam, Dewa Hubal. Selamat malam berhala. Dewa dibuka mic ya Bang. Bang Dewa, bukan Bang Dewa yang ini kan? Halo, Bang Dewa Hubal. Kalau nggak ada suara kita sapa dulu. Christine Solikati, selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Padahal Dewa Hubal ini dari tadi typing di bawah dia. Pas di atas nggak berani dia buka mic. Christine. Halo, malam Christine. Monyet, selamat malam monyet. Itu kan dewa itu, si gambarnya monyet aja dipanggil itu. Malam monyet. Bodat. Halo Bodat. Mana lagi nih, nggak ada lagi nih hotel lain. Ya udah, tukar report ini. Oke, kita turunkan. Next, terpental.
Ya, assalamualaikum Bang Fairul. Bang Fairul. Wih, kok terpental semua orang? Assalamualaikum Bang Abah Jordan. Waalaikumsalam Bang Faldi. Ya Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Bang Juma, assalamualaikum Gurunda. Abah lagi nggak di dekat perangkat Bang? Ada yang ingin disampaikan? Gurunda badminton akhi, silakan disampaikan aja. Lagi main basket. Jam segini badminton Gurunda biasanya. Lagi basket Bang. Oh mantap. Bang Kores. Bang Kores. Oh jadi ke saya, siap. Wah, salam kenal juga. Yo. Masya Allah. Follow akun dulu, follow. Makasih Bang, turun, minta turun. Follow dulu Bang. Siap Abah Jordan, Masya Allah siap. Iya Bang. Ini aku follow. Tunggu dulu, ini lagi lawan badan loh, by one. Bagi teman-teman yang muslim jangan dulu minta naik, khususin buat yang oten dulu biar diskusinya berjalan, biar diskusinya lancar ya teman-teman. Mohon maaf ya, buat yang Kristen dulu silakan naik Bang, yang Kristen. Ini ada Parel Dirga. Parel, selamat malam Parel, muslim apa Kristen? Cek. Ada musik Bang, ini lagi live di YouTube. Aduh. Ya, bagi teman-teman Kristen yang ingin diskusi ya, buat para pendeta, pastor, atau biarawati juga nggak apa-apa yang ingin belajar Bible ya. Di sini buka 3 SKS ya untuk kalian belajar Bible ya. Silakan kalian untuk belajar Bible naik ke atas. Silakan. Khusus buat para pendeta yang belum paham tentang Bible-nya ya, tentang ajaran Kristen. Kita bongkar di sini, kita buka di sini ya, biar banyak yang mualaf. Kenapa ini? Kenapa ini? Waduh. Ayo yang baru naik, ada yang mau disampaikan, silakan. Bagaimana? Baik, saya jawab. Jadi sebelum keluar rumah itu, perhatikan dulu. Kalau sekiranya hujan, kalau tidak ingin basah, ada 2 alternatif. Pertama, usahakan berhenti hujan dulu. Tapi kalau memaksakan keluar, usahakan lewat belakang aja. Ada orang Cina Bang Hani di rumah. Mau ada? Siapa tuh? Oh siapa? Ayah. Chow ni ma. Siapa itu? Nggak tahu. Siapa? Rembulan bersinar kaki. Silakan. Rembulan. Ini Homa. Ini ya, waduh. 我都当您可能接受。 Oh, siang-siang maling siang ya. Oh ya. Ini anak ini bikin logi ya. Ini orang ini anak namanya si Jo. Si Jo ini saya ini suruh pergi sekolah ya. Ternyata nggak pas sekolah ya. Dia putar dia lagi pengen judi ya di Gelodok. Aduh, ini bikin pusing logi Iya. Itu anak menang atau kalah, Koko? Kalah melulu. Habis uang kas. Astaga. Ini modal habis. Kalau menang bilang alhamdulillah dia, Koko. Dia bilang suwe. Ayo lanjut ah.
Ini kayaknya nggak ada suara ya rembulan ini. Kita turunin aja ya, takutnya nge-report ya. Ayo teman-teman di tetap ya teman-teman, biar komalnya kuat ya. Kita diskusi sampai menjelang subuh nanti ya. Ayo buat teman-teman Oten yang ingin belajar isi Bible silakan naik ya. Mau belajar bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, kita ajarin. Soalnya Oten ini bahasa Indonesianya masih di bawah rata-rata ya. Masuk Pak Eko. Ini room kayaknya ada. Ini room kayaknya ini ya. Keselek begitu loh. Beneran nggak bohong. Ini kadang tertukar naik turun kecil besar gitu. Wah ngeri nih tombak-tombaknya. Teman-teman tap layar teman-teman. Please biar panjang ini. Bang Zuma lagi ready. Masuk Pak Eko. Masuk Alpin. Oh Alpin ini. Kenapa Pin? Ini Pak Eko nggak mau ngomong, saya turunin ya. Nggak apa-apa bang. Ya cari-cari Oten lah bang. Ini Alpin siapa nih? Alpin ya orang lah bang. Oh iya. Gimana? Kencing lancar? Sambut dong, Mas Kesar disambut. Edi, selamat malam. Waalaikum. Oten Kristen? Saya Muslim. Oh Muslim. Waalaikumsalam. Saya mau sebentar ya, boleh saya sapa dulu. Sebentar saya sapa dulu. Izan, sebentar. Izan, selamat malam Izan. Selamat malam Izan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Zub lagi bikin kopi campur masako. Jadi belum dekat dengan perangkat ya. Boleh bertanya dengan Bang Handi. Silakan. Sebelum itu nanti boleh diturunkan ya, karena untuk ready 2 komal untuk saudara kita Kristen ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, tidak apa. Saya orang Sabah Malaysia. Terima kasih ya karena kasih naik. Siap abangku. Terima kasih kembali abangku. Ya, semoga semua apalagi Islam sentiasa dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Begitu juga abang ya di sana ya, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin diturunkan. Ya Teddy, ada apa Teddy? Subhat apa yang ingin kau tanyakan Teddy? Saya gugup nih sama ada Bang Juma, ada Bang Kores, ada Bang Handi, masya Allah. Saya mau cerita sedikit. Kemarin saya pernah masuk di roomnya Bang Kores, pernah cerita. Apa namanya? Aduh, keburu gemeter saya. Waktu labnya Bang Juma tanggal 31. Pertanyaannya bagus sekali Bang. Belum. Oh belum ya. Lanjut. Gimana? Belum. Pertama saya mengucapin salam buat Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Alhamdulillah di sini saya bisa masuk satu room sama Bang Juma. Waktu tanggal 31 waktu Bang Juma lab malam di channelnya siapa ya, Satria Channel. Waktu itu saya mengalami kecelakaan seperti yang saya cerita sama di roomnya Bang Kores waktu kemarin. Alhamdulillah pas kecelakaan waktu itu saya pas jam 10:30 di Cileunyi nabrak truk. Alhamdulillah nggak ngerasain apa-apa karena saya dengerin Bang Juma tuh live. Waktu cerita tentang karena Allah dong, karena Allah. Allah. Iya betul Bang Kores. Alhamdulillah gitu. Jadi saya merasa sambil dengerin Gurunda. Betul. Saking gugupnya saya, aduh salah kata. Ya mungkin itu aja ya semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya. Aduh keburu gugup saya soalnya. Amin. Gitu. Nggak apa-apa, akhir tadi nggak apa-apa. Akhir tadi. Cuma nanti naik lagi.
Iya. Jelek lagi. Ini gurunya lagi basket kata Sadli. Kalau lu udah basket nggak pegang HP beliau. Iya, makasih. Assalamualaikum. Kang Teddy ya, nuhun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini room laka lantas, ini room diskusi weh. Ya, silakan bagi teman-teman Oten. Ini ada Bang Riko dulu nih. Silakan Bang Riko. Ya silakan, Bang Riko. Silakan Bang. Jeans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jualan jeans motif Tenggiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sudah dinaikkan. Terima kasih. Sebentar doang. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Mohon bantuannya. Sekali lagi mohon bantuannya. Tolong dibantu kami ya saudaraku semua. Kalau enggak kemana kalian, kepada siapa kami minta bantu. Kami sedang kesusahan sekarang ini. Kami makanya berjualan dan minta naik. Jadi silakan yang mau bantu, silakan langsung chat ke WA kami, ada di bio. Kami menjual aneka cemilan dari Belitung. Ada pempek sutra Tenggiri, abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri, pastel mini abon Tenggiri, peletek cumi-cumi dan sik cumi-cumi. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui parcel Cecepa JNT. Insya Allah mana dan halal. Kores yang serius tambahin dong. Lagi ngunyah tunggu. Kang, tunggu. Ini bantuin Kang. Ya, bagi teman-teman yang di bawah yang 3,4K ini ya, aduh jadi turun nih karena nggak ada OT-nya ya. Yang OT naik silakan. Bagi teman-teman yang ingin membantu jualannya Bang Riko nih, jualan cemilan dari ikan tenggiri, silakan hubungi langsung ke WA-nya Bang Riko. WA-nya Bang Riko ada di bio, silakan ya. Tapi saya belum tahu enak enggaknya karena saya belum pernah nyoba sekalipun. Oke teman-teman, silakan di follow atau di WA langsung ke Bang Riko ya. Silakan melalui DM boleh, melalui WA pun boleh. Silakan ya teman-teman yang ingin membantu jualannya Bang Riko ini ya. Ya, terima kasih semuanya. Yang mau ngasih ke para debater juga boleh, kepada Bang Akang boleh ya. Terima kasih, saya turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman Oten yang ingin belajar tentang kekristenannya, terutama buat pendeta, pastor, biarawati, ya, silakan naik ke atas ya untuk belajar Bible ya, belajar tentang kekristenan. Kita buka 3 SKS ya, sakapeng kehed. Silakan buat teman-teman Oten yang mau naik, yang mau belajar ya, yang mau mencari kebenaran bukan cari pembenaran ya, silakan naik. Mumpung di atas narasumber masih bersemangat nih, jam segini masih semangat-semangatnya nih. Wah, kopi dulu dong, kopi, gas. Kasih judul Bang, nggak bisa, harus Sadli yang ngasih judul. Sadli kasih judul, Tuhan kok tumpuk 3. Sad, biar penasaran notenya Sad. Boleh diulangi apa tadi Kang? Tuhan kok tumpuk 3. Oke Kang. Ya, ada pantunnya itu ya. Tuhan kok ditumpuk jadi 3. Tuhan kok ditumpuk jadi 3, seperti kue lapis legit yang basah. Kalau kalian juga masih memaksa, ya seperti lawakan Silambe Tura. Dari dulu sampai sekarang, kalian tidak bisa mendudukkan Tuhan. Seperti Metro Mini Kopaja berjalan, dari kenaikan sampai keturunan, tidak ada kedudukan. Pada mulanya adalah makan ikan goreng masak digonseng. Setelah dimakan kepala oleng, tidak lebih seperti koreng yang beleng-beleng. Oh, apa itu? Kaget aku. Masya Allah. Paulus. Thank you Abang Pei. Kaki Pei, jazakallah khair, mantap. Jazakallah khair. Ya Allah. Terima kasih Abang Da. Ya. Sekali lagi. Paulus terbang guys, Paulus terbang ya. Tidaklah heran jika Tuhan dilahirkan. Kisah lahir anak dicantolkan, remaja ABG dihilangkan, tiba-tiba muncul di waktu gondrong dan jengkotan, itu Tuhan atau megaloman, di momen bagus saja dibutuhkan. Kami sudah baca dan paham kau punya buku, berisi kontradiksi ambigu dan abu-abu. Sebelum kau jawab pertanyaan dariku, prediksi jitu sudahlah kami tahu. Luar biasanya fitnah dan hujatan, dengan cocokologi kau punya tafsiran. Dungu dan bobrok mau ya malah dengan teratur serasa berlibur. Stay.
Ya, itu ada di bawah ada pembasmi iblis. Tadi dia diskusi sama Bang Kores di room saya. Silakan naik, dilanjut lagi pembasmi. Nah, ini nih. Dia santun tapi menghujat ya. Dia santun tapi menghujat, dasar goblok. Ya, pembasmi, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, saudara-saudara. Silakan, Bang Pei, syukron Bang Pei. Iya, Bang. Silakan. Anda mau tanya, mau ditanya atau mau bertanya? Ini temanya. Saya mau bertanya, Bang. Tiga. Saya mau bertanya. Emang udah biasa lu umat bertanya, lu mah silakan tanya aja. Di sini saya percaya saudara-saudara umat Islam ini adalah saudara-saudara yang penyabar. Udah jangan sok santun, tanya aja, tanya langsung. Dan bukan penghujat. Saya percaya penghujat itu bukan saudara-saudaraku agama Muslim, ya kan? Betul apa tidak? Udahlah, nggak usah munafik kau. Udah usah munafik. Tanya aja langsung, gua tahu siapa lu. Tanya langsung. Nah, jadi gini. Ini saya baru lihat ada video di YouTube, ya kan? Katanya waktu di zaman Nabi Muhammad baru-baru menyebarkan agama Islam, ya kan? Katanya Nabi Muhammad memenggal kepala orang-orang yang tidak setuju mengakuinya Nabi. Belum apa-apa sih. Itu betul? Saya jawab. Diam, saya jawab ya. Saya juga pernah nonton di YouTube. Waktu itu Paulus itu sedang lagi sange-sangenya karena dia nggak punya istri. Akhirnya dia cari kebo. Akhirnya habis itu dikempelang kepalanya, mati tersalib. Itu ya saya lihat juga di YouTube. Itu Bang jawabannya. Ya, jawaban terjawab perbandingannya. ya. Bagus nggak perbandingannya tuh? Bagus sekali, Paman. Kau kalau bertanya, iya kan? Dengar dulu. Kalau bertanya jangan dari YouTube. Kau cari website jurnal yang tervalidasi gitu, kawan. Baru kau dianggap cerdas dan berisi. Silakan tanya kenapa, Bang. Enggak, bentar, Bang Kores belum jawab itu. Bang Kores mau jawab. Silakan Bang Kores. Jawaban Bang Kores keren nih. Silakan Bang Kores jawab. Apa soal apa tuh? Dasar singnya. Soal apa? Jadi Nabi membunuh dan memenggal. Iya. Salah orang mungkin. Nabi itu nggak pernah nggak pernah membunuh, memenggal atau gimana gitu. Nabi itu pernah menghukum orang yang sakit terus masuk Islam, dikasih onta, malah dicuri ontanya, terus murtad lagi. Nah itu baru Nabi memerintahkan kepada Muslim untuk memotong kaki dan tangannya secara bersilang, lalu kemudian ditinggalkan di padang pasir gitu. Itu yang ada. Kok bisa kejam begitu nabinya? Karena dimulai gitu. Contoh misalnya kayak si pemilik onta ini dibunuh, udah dibaikin dibunuh, kan gitu. Udah gitu dicuri lagi ontanya, kan gitu. Nah, saya lagi res. Yang kedua itu ada yang namanya Paulus itu penjagal. Semua murid-murid pengikut Yesus dijagal semua sampai habis gitu ya. Kemudian dia dipidana 2 tahun. Setelah keluar dari penjara dia berlagak-lagak tobat. Membuat tulisan yang menyesatkan orang Kristen. Mengatakan bahwa yang pernah dia jadiin musuh dijadiin Tuhan. Ya, jadi dia dulu waktu hidup ada musuhnya. Bekas musuhnya ini jadiin Tuhan. Kemudian dalam perjalanannya ya mati mengenaskan. Yang paling mengenaskan lagi bahwa
orang yang dianggap musuh ini diiyakan mati terkutuk di tiang salib. Jadi yang dianggap musuh mati terkutuk, dia juga mati terkutuk, mati disalib terbalik. Itulah antara Yesus dan Paulus. Bagaimana, Res? Setuju? Mantap, mantap. Kalau misalnya dipotong tangan sama kaki itu kejam, itu belum seberapa loh pembasmi iblis. Nanti di neraka ya, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 93 sampai 96, orang-orang kafir dan sesembahannya itu akan berantem mereka di dalam neraka. Berantem mereka. Jadi misalnya pembasmi iblis nyembah siapa? Nah, oke, berarti sudah dibenarkan ya. Udah terjawab, Sekarang lu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua lu. Enggak, biarin aja dulu. Astaga, santuy dong diskusinya. Kita ini diskusi, abangku. Kita bukan berkelahi. Diskusi ya, Bang. Nanti nah itu maksud gua pembasmi sabar iblis. dulu satu-satu. Nah, gini. Udah, jangan emosi, gua cuma nanya. Saya ini manusianya cuma satu, bukan 3, 4, 5 orang, 6. Ada 3 dong, tubuh, roh, dan jiwa. Gimana sih? Yang 3 dong. Saya 1 orang. Sekarang 3 lah, tubuh, roh, dan jiwa. Berarti abang juga 3 ya, tubuh, roh, dan jiwa. Iya, kalau pakai konsep Kristen kan kita 3 kita. Nggak pernah 1. Abang, kita satu-satu nanti kita bahas, abangku, kita bahas satu-satu ya. Ngapain kita bahas satu-satu? Sudah dibenarkan oleh saudara-saudara bahwa terjadi pembunuhan atau hukuman mati kepada orang-orang yang tidak setuju dengan Nabi Muhammad. Dihukum mati itu bukan tidak setuju kan, tadi udah dikasih tahu mereka mencuri dan membunuh, ya enggak? Dengan dalil apapun dia, ataupun dia menipu Nabi Muhammad, ataupun dia menjolimi Nabi Muhammad, membunuh pemilik onta dan mencuri ontanya. Oke. Ini lu kira ini Yahweh apa? Lu gini Bre. Kalau misalnya lu pengen yang membunuh nggak ada salah apa-apa, lu lihatnya di sini. Tunggu. Lu lihatnya di sini. Nih 1 Samuel 15. Saya bertanya santai-santai, Bang, satu-satu. Jangan marah. Sabar, tunggu. Nah di sini nih. Ini kalau misalnya lu yang mau psikopat gitu, nggak ada salah apa-apa dibantai. Ya ini 1 Samuel 15:3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini yang psikopat, bukan nabi kami. Karena kalau nabi kami ada alasannya. Ini salah apa ini anak-anak ini? Hah? Anak-anak. Bahkan ternak pun dibunuh, ternak pun dibunuh. Masih tinggal di Mekah. Dia biasa Ayo, mau kemana? Mau kemana? Ayo kau. Dan memperingat. Selesai urusan itu Tuhannya pula yang dibunuh terkutuk. Iya, karena mereka Tuhannya mereka ini membantai ini anak-anak sama anak-anak yang menyusu. Lo kok marah? Lo bukan para pengacau. Tadi lu kaget ketika Nabi membunuh orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Sekarang gua kasih ini Tuhan lu Yahweh bapaknya Yesus membunuh anak-anak dan bayi sama binatang-binatang. Lu di situ nggak terima. Korban pertama yang dipenggal kepalanya apalagi yang mau kau baca-baca lagi. Nah coba ini anak-anak pertama yang dipenggal Yahweh di 1 Samuel 15:3 siapa? Nanti saya jawab. Jangan nanti macam keselamatan lu baru nanti adanya. Sekarang dijawab. Anak-anak yang pertama dibunuh Yahweh di 1 Samuel 15:3 siapa namanya? Berarti pembunuhan itu sudah diakui ya? Bahwa Muhammad. Iya, ini kan 1 Samuel 15 nomor 3. Siapa yang nggak mengakui? Coba yang di sini. Siapa yang nggak mengakui 1 Samuel 15 nomor 3 itu pembunuhan tidak berdasar? Saya mengakui saya. Saya dua. Yang di bawah mengakui nggak 1 Samuel 15 nomor 3 ini pembunuhan yang tidak berdasar? Berarti kan Nabi Muhammad memerintahkan orang untuk mengakui ya. Oke. Jadi siapa di sini yang psikopat? Nabi Muhammad SAW atau Yahweh Allah Israel? Siapa di sini yang psikopat?
Enggak, gua nggak mau bahas ini. Gua mau pernyataan sekarang. Siapa di sini yang psikopat? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Yahweh Allah Israel? Yahweh psikopat, mantap. Saya gedein ya si pembasminya ya, terserah teman-teman yang di bawah mau ditombak mau diapain sok, silakan. Lo gua bawa 1 Samuel 15 nomor 3 ini perjanjian lama atau mau perjanjian baru? Mau perjanjian baru? Kalian sudah Itu Tuhan lama. Itu Tuhan lama Bang Kores. Pangeran Kores. Oh, kita yang Tuhan baru. Oke, Tuhan baru. Lukas 19. Kita mengakui 1 Samuel 15 nomor 3. Siapa yang nggak mengakui 1 Samuel 15 nomor 3? Salah. Siapa yang mengakui 1 Samuel 15 nomor 3 itu psikopat? Siapa? Saya. Nabi Muhammad itu pembunuh. Saya. Yahweh itu psikopat. Kalian sudah akui.